الرحيم. Beberapa hari yang lalu saya menghadiri Mudzakarah. Mudzakarah itu artinya bertukar pikiran bersama dengan mantan Wapres Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin pada kegiatan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Beberapa hal yang disampaikan tentang masalah kepemimpinan bangsa. Kepemimpinan bangsa ini, kata beliau, harus dirawat, yang disebut dengan sibghoh. Sibghoh itu artinya adalah merawat atau mewarnai dalam kehidupan persoalan kedaulatan maupun juga kebutuhan seorang pemimpin, kelengkapan seorang pemimpin untuk menjadi seorang pemimpin yang memiliki kemampuan dan kompetensi, dan juga Indonesia yang memiliki sebuah toleransi keberagaman. Indonesia yang memiliki kemampuan untuk adu kuat dalam arti diplomasi, dalam arti kekuatan fisik. Tentu Amerika bukan lawannya, tapi paling tidak memiliki kemampuan diplomasi dengan negara-negara besar maupun negara-negara yang berkembang. Kenapa demikian? Kalau tidak, maka pada saatnya Indonesia ini tinggal nama, jadi tidak memiliki kemampuan untuk diplomasi antar negara dalam konsep sibghoh as-siyasah. Sibghoh mewarnai atau mengintervensi sebuah kedaulatan keumatan di dunia ini. Indonesia dipandang sebagai negara yang mayoritas beragama Islam. Penduduknya juga salah satunya yang besar. Oleh karena itu, di dalam memahami konsep sibghoh, yang artinya itu adalah bagaimana kita bisa mewarnai kehidupan bangsa ini pada bangsa-bangsa lainnya, maka tentu harapan yang sangat penting artinya bagi kehidupan bangsa ke depan adalah pemimpin yang mampu melahirkan sebuah kekuatan-kekuatan baru yang disebut dengan sibghoh as-siyasah. Sibghoh as-siyasah artinya adalah mewarnai kehidupan politik bangsa ini, dan bangsa ini memiliki satu kemampuan dan juga memiliki konsep harapan-harapan masa depan dari bangsa-bangsa lain. Makanya Pak Prabowo sebagai presiden dalam pembicaraan itu diterima oleh negara-negara lain karena dianggap bahwa Indonesia ini negara yang besar dan punya masa depan yang lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Antara adalah yang pertama, konsep dasar dari kita adalah bebas aktif. Kemudian juga konsep dasar kita adalah bagaimana kita bisa menjadikan Indonesia negara yang makmur, adil, kira-kira begitu berdasarkan Pancasila. Saya ingin memberikan stressing saja pada konsep kepemimpinan.
bahwa kita ini adalah sebagai seorang pemimpin dan dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga menjadi pemimpin. Artinya mampu melahirkan kesejahteraan bagi makhluk-makhluk yang lain dan juga bagi seantero manusia yang ada di dunia ini. Masalahnya adalah bahwa dunia ini sudah mengalami berbagai hal yang berkaitan dengan masalah defisit moral. Seperti barangkali beberapa minggu yang lalu saya sudah menjelaskan dari WA bapak-bapak dan ibu sekalian tentang bagaimana situasi dan kondisi akhir zaman nanti ternyata tidak lagi mencerminkan satu kondisi keadaan yang baik menurut ketentuan-ketentuan syariat, tapi akan campur aduk, tidak lagi membedakan antara yang baik dan yang buruk, tapi sudah tidak lagi memberikan kondisi-kondisi tertentu yang dapat memberikan kesejahteraan, kebahagiaan bagi manusia ini di dunia ini, baik untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pasti bahwa kebebasan yang sebesar-besarnya itu memberikan konsep bagi dunia, apa yang disebut dengan kebebasan ekonomi, kebebasan beragama, kebebasan HAM, dan juga macam-macam yang menjadi concern kita pada saat itu. Dan tentu ini menjadi perhatian kita semuanya. Mungkin kita tidak mengalami bagaimana terjadinya situasi kondisi tertentu pada saat tertentu yang tidak kita harapkan. Oleh karena itu, menurut beliau-beliau konsep negara dengan kepemimpinan yang lebih memiliki kompetitor dengan negara-negara lain adalah kembali kepada rujukan sifat-sifat Rasulullah SAW. Itu intinya. Apa yang menjadi konsep dasar kepemimpinan Rasulullah SAW? Yang pertama adalah sidik. Beliau juga mengucapkan hal-hal yang seperti ini yang sesungguhnya sudah kita banyak dengar. Yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang kelima adalah, yang keempat adalah fatwa. Jadi ini adalah ramuan dari sebuah keyakinan kita sebagai orang-orang yang pada saatnya maupun saat ini kita menjadi pemimpin. Tentu harapan kita ke depan adalah bagaimana kejujuran yang disebut dengan syidik itu melekat pada posisi seorang pemimpin, baik pemimpin dalam arti memimpin dirinya sendiri maupun pemimpin dalam arti memimpin keluarga dan juga memimpin masyarakat di sekitar kita dan memimpin bangsa yang besar seperti ini. Tanpa kejujuran itu akan menimbulkan beraneka ragam hal-hal yang berkaitan dengan di luar kemampuan kita. Fenomena yang ada, konsep ini haruslah kembali pada Al-Quran. Ini sesungguhnya fenomena yang tidak menguntungkan bagi negara kita masa kini maupun yang akan datang. Bahkan hal-hal yang berkaitan dengan swasembada pangan maupun swasembada lainnya itu sebuah pertanyaan yang perlu dijawab. Karena gejalanya sekarang ini adalah bermain impor. Ketika bermain impor, beras, gula, kedelai, mana orang menanam kedelai katanya.
Sekarang sedikit sekali orang mengambil kedelai. Padahal bangsa ini konsumsi utama adalah tempe. Tempe dari kedelai itu contoh kecil aja. Sulit sekali untuk bisa sampai pada tingkat swasembada pangan. Swasembada pangan itu artinya kebutuhan pangan di Indonesia terpenuhi dan ada sisanya diekspor. Kira-kira begitu. Mampukah kita akan berbuat itu ketika tidak berpegang pada sifat yang disebut dengan sidik, kejujuran, dan sekaligus juga integritas masyarakat kita, terutama mereka-mereka yang menjadi pemimpin pada level penentu kebijakan. Memang regulasinya jelas katanya, regulasinya tetap pada posisi bagaimana membangun kejujuran itu berdasarkan sidik, kejujuran dan kemampuan untuk menyatakan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Ini tantangan kita, tanggung jawab sebagai seorang pemimpin yang insya Allah bicara pilkada beberapa hari yang akan datang kita akan memilih siapa di antara mereka-mereka itu yang kira-kira memiliki kompetensi. Yang kedua, amanah. Amanah begitu rigidnya dikemukakan oleh beliau-beliau itu tentang bagaimana dia mengemban sebuah amanah bangsa ini, katakanlah amanah pribadi kita, amanah tanggung jawab kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu lawan daripada amanah adalah khianat, dan banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan khianat, tidak mampu mempertahankan apa yang dia ucapkan dan apa yang akan dia lakukan. Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ini khianat. Saya pengalaman kemarin kampanye karena ada misi organisasi, tapi saya tidak mengatakan seperti itu. Saya berdakwah aja, saya ceramah aja di lingkungan pemilih-pemilih. Makanya saya tidak punya beban karena ada misi organisasi. Saya katakan bahwa amanah itu adalah salah satu hal yang sangat pokok dalam kehidupan kita. Kita bisa bahagia ketika kita amanah. Kita bisa memperoleh kebahagiaan ketika amanah. Kita bisa merajut kemungkinan perbedaan-perbedaan dalam dunia yang bermacam-macam itu karena kita memiliki amanah yang kuat. Kalau tidak, maka perbedaan itu akan memberikan cermin rusaknya dunia ini, rusaknya persaudaraan, rusaknya bentuk dari sebuah keilmuan yang mungkin dirasakan oleh kita semua. Masing-masing memiliki ego yang tidak bisa dikendalikan oleh sebuah nafsu, sehingga perbedaan tidak menjadi sebuah kekuatan, tapi perbedaan menjadi sebuah perpecahan. Oleh karena itu ada yang namanya moderasi beragama Islam. Jadi moderasi itu artinya adalah bagaimana kita menempatkan posisi kita pada posisi keyakinan terhadap agama kita dengan benar-benar, dengan sebenar-benarnya, dan kemampuan untuk memahami perbedaan orang-orang yang berbeda dengan kita. Sebab kalau tidak memahami perbedaan, itu kita akan sakit hati. Kita akan memiliki rasa ketidakmampuan untuk memberikan suasana kehadiran hati kita baik, gitu ya. Yang adalah kecurigaan maupun juga hal-hal yang mungkin terjadi karena ketidakmampuan kita, keseimbangan antara akal dan nafsu kita.
Itulah amanah. Tabligh berkomunikasi. Sekarang banyak, kata beliau-beliau, tersembunyi hal-hal yang sifatnya komunikasi yang berkaitan dengan apa yang dia lakukan untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi tidak terbuka. Tapi akhirnya ketemu juga. Seperti kasus di Menko Info ya, komunikasi dan informasi elektronik. Begitu sangat rapi dia menyimpan uang yang begitu sangat besar jumlahnya akibat daripada judol itu apa? Judi online. Jadi yang selama ini anak-anak muda, mohon maaf, anak-anak SD, SMP itu sudah mampu dia mengoperate, dia punya HP untuk judol. Awalnya saya tidak paham itu. Kenapa dia hidup begitu luar biasa, anak-anak muda kita. Karena dia memanfaatkan potensi HP ini untuk kepentingan hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan sesaat. Kebahagiaan sesaat itu ya judi gitu. Dan itu marak sudah. Bukan lagi orang tua tapi anak-anak muda yang begitu berpikir instan, ingin mendapatkan sesuatu tanpa kerja keras. Nah, berkomunikasi itu penting. Tanpa komunikasi dalam arti keterbukaan, bangsa ini akan sarut marut, tidak jelas katanya. Karena tidak lagi akan muncul silaturahmi di antara sesama manusia, baik dalam keadaan global maupun juga dalam keadaan individu tertentu yang hanya bisa melahirkan sesuatu ketertutupan di antara masyarakat yang ada di negara maupun di dunia ini. Karena mereka-mereka yang punya kekuatan untuk menciptakan senjata yang ampuh dan memberikan kerusakan dunia ini juga penuh dengan kerahasiaan. Karena mereka juga tidak mampu diketahui oleh bangsa-bangsa lain. Betapa dahsyatnya Palestina dihancurkan, sudah 50.000 kematian yang tidak dikehendaki, hanya oleh musuh yang menghendakinya. Luar biasa. Ketika itu menjadi sebuah sibhoh politik asiasa yang menghancurkan, itu tentu agama tidak menghendakinya. Justru dengan ilmu bukan lagi menghancurkan manusia, tapi justru memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Tentu dalam konsep dasar negara, tentu negara adanya itu bisa memberikan manfaat bagi negara yang lain. Tentu semuanya itu kondisi-kondisi tertentu yang seperti itu menjadi perhatian para pemikir. Tapi kalau hanya mikir saja ya budak juga. Artinya dalam bentuk implementasinya begitu sangat sulit sekali. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh bangsa ini, oleh perguruan tinggi maupun juga lembaga-lembaga juga tidak begitu unik, punya nilai manfaat bagi kepentingan bangsa ini. Yang ada adalah kehendak dari sebuah penguasa. Nah ini artinya ada kebuntuan dari sebuah konsep komunikasi. Tabligh, fatona, kecerdasan dalam arti sifat yang dimiliki oleh Rasul itu adalah kecerdasan yang mampu memberikan konsep-konsep ilahiyah yang sudah disampaikan dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Bukan fatona dalam arti kecerdasan yang bisa merusak alam semesta ini. Bapak tahu kenapa ada badan halal? Karena
Masyarakat-masyarakat tertentu yang berkaitan dengan makanan dan minuman sudah tidak lagi menjadikan konsumsi-konsumsi yang punya nilai manfaat dari segi agama, dari segi syariat. Tapi kelezatan-kelezatan itu dicampur adukan oleh sebuah konsep kepentingan perusahaan. Yang penting masyarakat senang, masyarakat bisa menikmati kelezatan itu, padahal di dalam kelezatan itu ada sesuatu yang haram. Makanya ada yang disebut dengan BPJH, Badan Halal. Nah, untungnya Badan Halal ini muncul kemudian setelah negara-negara lain, terutama Jepang itu negara yang pertama yang mendirikan lembaga halal. Kan luar biasa, padahal bukan negara muslim, tapi mereka lebih hati-hati di dalam konsep perbedaan-perbedaan itu supaya orang tidak teracuni oleh hal-hal yang haram. Nah, kecerdikan itu untuk memberikan manfaat. Sekarang kecerdikan itu dengan alasan dan konsep ilmu bisa menjadikan hasil yang luar biasa, merobek sunatullah dengan konsep-konsep keilmuannya. Sekarang sperma babi dimasukkan ke sapi, lahirlah sapi yang punya moncong babi. Nanti bisa aja kepalanya manusia, badannya babi. Ini fenomena yang terjadi di sekitar kita, di alam kita, gitu ya. Jadi patonahnya itu tidak memberikan manfaat, tapi justru kebanggaan-kebanggaan seantero manusia-manusia tertentu yang ingin membuktikan bahwa dia bisa segalanya, tapi merobek dari sebuah sunatullah yang semestinya tidak seperti itu. Makanya konsep nikah itu ya laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan, atau manusia dengan binatang. Sekarang kan ada itu perkawinan manusia dengan binatang. Apa yang terjadi? Bukan lagi melahirkan manusia, tapi akan melahirkan binatang. Dan kalau sudah begitu, hancurlah negara kita. Kalau memang ada di negara kita, atau alam semesta ini akan hancur, karena tidak rela bahwa Sang Pencipta adalah Allah dengan segala kekuasaannya, bahwa Pencipta adalah Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, dari sebuah titik akan berkembang untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Jadi kalau menurut sebuah konsep dasar keilmuan, titik itu adalah titik dari sebuah tulisan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu itu akan melukis, itu pasti dari sebuah titik. Akan pergi, itu juga dari sebuah titik. Akan membaca, itu juga dari sebuah titik. Titik itu yang mana? Ya kan? Makanya dalam konsep Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah apa? Membaca bukan sekedar membaca, tapi bismi rabbika, dengan nama Allah yang menciptakan. Di mana itu titiknya? Ada di ba. Setelah titik maka berkembang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi setelah titik itu berkembang dari 5 ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad ketika di Gua Hira. Dan ini filosofi yang begitu sangat tinggi. Jadi titik menjadi sebuah dasar
untuk bisa mengembangkan bentuk-bentuk lain yang akan kembali pada titik lagi nanti. Jadi dunia ini diciptakan oleh Allah dalam sebuah titik. Bismi Rabbika. Ba itu menjadi pangkal utama untuk menciptakan sesuatu ketika sudah membaca. Membaca bisa jadi pengetahuan dan literasi dari sebuah konsep-konsep keilmuan. Tapi harus sertai dengan Bismi Rabbika, dengan nama Tuhanmu. Nah, Fatona tidak lagi memberikan konsep dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi bagaimana Iqra dia pegang oleh sebuah ilmuwan tertentu yang ingin menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Nah, ini konsep dasar filsafat. Bagaimana dia bisa menciptakan, ingin menyaingi Tuhan, ingin menjadikan dirinya sebagai Tuhan, dalam arti menciptakan sesuatu. Padahal tentu tidak begitu. Adanya itu adalah adanya Allah, adanya Tuhan yang menciptakan. Tapi dia kadang-kadang dengan segala kesombongannya, ini adalah hasil karya saya, hasil cipta saya. Gak bisa. Allah juga ingin menunjukkan sesuatu bagi manusia tentang kesalahan-kesalahan maupun juga problem-problem akal manusia yang ingin menciptakan sesuatu menyaingi ciptaan Allah. Iya kan? Walaupun ada konsep tauhid itu konsep sulbiyah. Sulbiyah itu Allah menciptakan sesuatu yang tidak sama dengan kenyataan normal. Iya kan? Allah menciptakan sesuatu menurut manusia itu banyak kekurangan-kekurangan yang ada, tidak seperti kesempurnaan Allah pada umumnya. Tapi di mana ada kekurangan, di situ ada kelebihan. Itu sulbiyah atau salbiyah. Mohon maaf, bagaimana orang yang buta bisa hafal Al-Quran, orang yang tidak punya anggota badan, kaki, tangan, tapi mampu menciptakan lukisan yang begitu mahal harganya. Di mana kesempurnaan itu? Ada kelebihan bagi orang yang tidak lengkap. Allah ingin menunjukkan bahwa Allah itu dengan menciptakan kekurangan-kekurangan yang ada, tapi di dalamnya adalah kesempurnaan. Tapi andai kata ada ilmuwan yang ingin menciptakan sesuatu di luar daripada konsep kesempurnaan, bisa saja Allah itu melakukan sesuatu yang berbeda dari sebuah kesempurnaan sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri. Itu namanya apa? Istijrad. Istijrad itu manusia ingin berbuat salah, ya biarin aja dia kesalahannya diulur terus. Dia tidak sadar karena ada di dalamnya itu adalah kesombongan manusia dari sebuah keinginan untuk dipuji dan sebagainya. Padahal yang patut dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, konsep Fatona adalah cerdik, visioner untuk membaca tanda-tanda zaman ke depan. Itu semuanya yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin hanya bicara hari ini, maka lautlah dia terhempas oleh situasi sosial politik yang terjadi di dunia ini. Maka itulah kembali pada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Siapakah itu? Antara lain adalah tugas dari seorang pemimpin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itulah gambaran bagaimana masa depan anak-anak kita ke depan. Tapi hasrat dan keinginan kita tentu saja anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang pintar dan kehidupannya lebih baik daripada kita ini yang tentu tidak lama lagi dengan ukuran waktu
tentu kita akan lenyap dari dunia ini gitu ya. Tapi anak-anak kita nanti akan menggantikan kita, dan kepada mereka lah harapan kita. Mudah-mudahan negara kita, bangsa kita, dan umat Islam senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mara bahaya, dan fenomenanya sekarang sudah begitu luar biasa. Tempat-tempat tertentu yang dulu aman sekarang kebanjiran. Tempat-tempat tertentu yang begitu sangat bagus hancur karena kebatilan, karena kemungkaran, ya, kebakaran di mana-mana. Itu fenomena alam yang begitu luar biasa, dan itu merisaukan kita semua, merisaukan kita. Oleh karena itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita, masyarakat kita selalu aman, damai, tidak ada sesuatu yang melahirkan ketidakmampuan kita untuk tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita bersyukur, maka Allah akan menambah rezeki, akan menambah kesehatan kita, akan menambah kemampuan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar yang lebih baik dari sebuah kehendak kita sendiri, karena memang Allah akan memberikan tambahan-tambahan rezeki, ziyadatul khair, bertambahnya rezeki, bertambahnya pengetahuan, bertambahnya sikap semakin tawadhu, bertambahnya sikap untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadikan negara kita ini negara yang penuh dengan kebahagiaan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.